Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita mewarnai hati kita bahwa kasih dan berkat Tuhan selalu melimpah dan menyertai akan hidup kita. Kita akan menikmati persekutuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 18 Januari 2021 yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami kembali menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan membangunkan kami dengan kebugaran tubuh yang baru, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami menghampiri dalam hadirat Tuhan. Adalah hal yang indah bahwa Tuhan memperkenankan kami mendengar firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, Roh Kudus jamah hati kami. Firman ini membangun iman kami, semakin mengenal Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Tema renungan kita ialah apa yang kalian perdebatkan? Saudara, ada lagu sekolah minggu berbunyi seperti ini. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jadi 10, kususun begini. Di mana mereka menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakan, maka kita akan melihat pertemuan
antara jari-jari kanan dan jari-jari kiri akan membentuk sebuah kekuatan karena keduanya bersatu. Seperti halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jauh berbeda dengan yang dialami jemaat di Korintus. Perselisihan, perdebatan telah menodai kehidupan persekutuan mereka. Dampaknya sangat jelas akan terjadi perpecahan. Sebagai orang yang pernah melayani jemaat di Korintus, tentunya membuat Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan itu. Keprihatinan diungkapkannya dalam suratnya. Ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, "Jangan ada perpecahan di antara kamu. Bersatulah, bersehatilah." Selanjutnya Rasul Paulus kembali mengingatkan dan membuka pikiran jemaat bahwa selama ini yang ia dan kawan-kawannya beritakan hanya satu, yakni tentang karya Yesus Kristus, di mana Yesus itulah pusat iman bagi orang-orang yang percaya. Saudara, pertanyaan ini jugalah yang disampaikan kepada kita selaku jemaat Tuhan di masa kini. Apa yang membuat kalian berselisih? Apa yang kalian perdebatkan? Soal baptisankah? Soal tata ibadahkah? Soal perjamuan kuduskah? Dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai ada perpecahan, karena label dari semua itu adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu, berhentilah memperdebatkan hal-hal yang tidak memberi pertumbuhan, tetapi hendaklah kita menciptakan keutuhan dan menjauhkan diri dalam perpecahan. Firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Buatlah kami selalu bersatu dalam Engkau Tuhan. Bahwa memang ada perbedaan-perbedaan di antara kami, tetapi kami satu dalam Kristus. Kami adalah saudara. Jauhkan kami dari perpecahan-perpecahan. Biarlah kami satu teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kami dengan hari ini, dengan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Mendoakan anggota jemaat dalam aktivitas hari ini, Tuhan sertai kami dari pagi sampai malam sebentar. Engkau lihat mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong, berikan kekuatan iman, berikan pengharapan. Semoga pada waktunya mereka yang sakit dipulihkan dalam nama Tuhan. Orang-orang tua kami yang lansia, Tuhan nyatakan urapan-Mu, berikanlah senantiasa perlindungan-Mu. Pastikan Tuhan ada untuk mereka, dan orang tua kami lansia tetap memautkan hatinya kepada Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang merawat lansia, merawat dengan cinta kasih. Kami berdoa, jika ada di antara anggota jemaat yang hari ini masih hidup dalam rupa-rupa pergumulan, ingatkan bahwa Tuhan adalah jawaban doa kami. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, memohon semoga Engkau mengasihi kami semua. Mengasihi kami sebagai orang tua, bisa melakukan peran kami dengan baik. Anak-anak kami belajar, kuliah, melakukan kerja dengan baik, hidup dalam pertumbuhan karena kasih sayang Tuhan. Engkau ada untuk mereka yang dipertemukan dengan berkat-berkat dan sukacita. Mereka tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Maka yang terbaik Tuhan nyatakan dalam segenap kehidupan kami semua. Bapa di sorga, berkatilah pelayanan di jemaat Tuhan, di jemaat Tamalan Rea, bahkan di semua jemaat dalam pelayanan Tuhan. Semoga pelayanan bisa diangkat karena kerjasama yang baik antara anggota jemaat dengan majelis gereja.
Berkati semua keluarga-keluarga hidup harmonis hanya dalam nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, limpah syukur kami, ada harap kami. Kami bawa doa ini dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kesempatan bersekutu dan menikmati akan kasih dan berkat Tuhan di hari ini. Tetaplah berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.